Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video wawancara saya yang mengangkat tema peran tokoh agama dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Dalam kehidupan yang penuh keberagaman, penting bagi kita untuk saling menghargai dan menjaga toleransi antara umat beragama. Dan di video ini juga berisi tentang pendapat-pendapat tentang hukum agama, tentang toleransi antara beragama. Selamat menyaksikan semua. Ada namanya ayat ya Iqra di surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, Iqra itu menceritakan tentang tidak ada paksaan terhadap seorang untuk memeluk agama. Artinya kaitannya itu dengan dakwah juga. Kalau dakwah kita nggak boleh terpaksa-paksa, bang, abang mesti masuk Islam ya, gitu. Tapi kita berikan semacam pengetahuan. Nah, kalau berkaitan dengan ayat-ayat Quran tadi, terus saya pengen sampaikan juga ada surat Al-Kafirun ayat terakhir tadi, namanya lakum dinukum waliyadin. Nah, dengan ayat inilah maka kita yang harus jaga. Kalau sudah kita sampaikan bagimu agamamu, bagiku agamaku, selesai, berarti kita menjalankan agama kita masing-masing. Nah, ini adalah konsep dasar dalam Islam, yaitu kita bertasamuh namanya, artinya toleransi. Jadi misalnya kegiatan-kegiatan kita ini ada berkaitan dengan keagamaan, silakan yang mengundang-undang. Tapi kalau nggak datang jangan dimarahin. Karena orang Islam misalnya disuruh ke gereja nggak bisa. Maksudnya ngapain, bukan ibadah. Pak datang aja Pak ke gereja. Masuk gereja pun kita sebenarnya tidak diperkenankan. Jadi ayatnya itu ada ikrah fiddin. Tapi kalau pembatas dalam Islam jelas sekali itu. Kalau Allah cerita tentang innad dina indallahi Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah agama Islam. Makanya sebaiknya orang Islam ikut agamanya. Nah, yang lain-lain silakan supaya tidak ada terjadi bentrokan. Nah, jangan saling kita salah menyalahkan. Karena apa? Karena ini kan semua kita gak lama Bang. Nah, tinggal lagi nanti secara keimanan kita harus kuatkan. Kalau misalnya abang yakin dengan agama abang ya silakan teruskan. Nah, terus pelajari agama-agama semua. Makanya di kuliah agama di UIN itu kan ada ilmu perbandingan agama. Nah, mungkin kalau di sana di teologi. Nah, di agama non Islam ya. Dan di agama-agama lain juga ada tentang ilmu perbandingan agama itu. Dan bahkan bukan hanya agama ya, tetap tentang kalau di Islam ada mazhab-mazhab. Ada imam mazhab itu misalnya sholat ada kunut gak kunut misalnya gitu ya. Ada yang misalnya tangannya di sini apa itu perbedaan? Enggak, karena semua diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Nah, jadi konsepnya dalam Islam jelas, tasamu itu jelas sekali. Artinya toleransi itu dengan apa? Dengan la ikraha fiddin dan juga dengan lakum dinukum waliyadin gitu ya. Insyaallah. Baik. Nah, jadi bagi kawan-kawan anak muda, belajar kita sama-sama kita. Kalau kalian ada masuk segala macam gereja, silakan belajar dengan gereja kalian di sana. Dan juga umat Islam, anak-anak Islam ini juga, ayo harus belajar dengan agama supaya nilai-nilai kebersamaan itu sama. Dan kita juga. Nah, jadi saran saya, udah ini kan generasi bangsa. Nah, negara ini walaupun segala macam yang ada masing-masing andil untuk melaksanakan negara kita yang maka royok sama-sama. Dan kita ini kemampuan kita, bukan karena kebodohan kita merdeka. Ya, jadi kayak abang juga, ayo sama-sama kita kuatkan diri kita, jaga NKRI ini supaya tidak gaduh-gaduh. Karena memang ini sensitif masalah agama. Gitu Bang, insya Allah yang nonton semangat. Dan berteman. Untuk menjaga kerukunan ini ya, tentang pola pikir ya, ternyata perbedaan yang Allah ciptakan itu bukan menjadi hal kita perdebatkan ya, justru perbedaan itu menjadi rahmat bagi kita untuk kompak. Jadi apa yang kita lakukan ya, yang kita lakukan adalah satu membangun kesadaran ya, membangun kesadaran bahwasanya kita ini sama-sama makhluk ciptaan Allah ya.
Ya, yang membedakan itu apa? Membedakan itu kalau kita beda pada dibedakan dengan ras yang berbeda, golongan yang berbeda, kelompok yang berbeda, tetapi kita ini makhluk Allah. Ya, fitrahnya itu makhluk Allah itu harus berkeyakinan. Makanya di saat ya abang-abang Kevin ya, Kak Widya, abang-abang sekalian, di saat kita ditanya apa yang kita lakukan, pertama membangun pola pikir. Ya, pola pikir kita itu pahami, ya tidak ada perbedaan, kita sama di hadapan Tuhan. Hanya iman takwanya itu bedakan kita. Jadi dalam konteks kebangsaan, ya di saat kita bisa menjaga keyakinan kita, istiqomah kita masing-masing, dan kita bisa menjaga apa yang layak kita lakukan, itu harus kita lakukan. Ya, artinya di saat kita tidak memasuki zona orang lain, kita menghormati, ya itu wajib kita laksanakan. Jadi makanya diskusi-diskusi, dialog-dialog antar umat agama dalam konteks kerukunan itu terus dilakukan oleh pemerintah. Ya, makanya konsep moderasi beragama itu adalah bagaimana kita menjaga merawat kebinekaan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ya, makanya hari ini kalau seandainya ya orang Papua dengan gaya pakaiannya itu ke Aceh cocok nggak kayak kita? Orang Papua harus disesuaikan kan gitu kan? Dan orang Aceh pun nggak bisa harus marah kepada orang Papua kalau mereka nggak nutup aurat gitu, karena budaya masing-masing, itulah dia, dan konteks masing-masing. Jadi makanya di saat kita bicara seperti itu, ya itulah dia menjaga kebinekaan, ya dengan bentuk pola pikir. Ternyata apa yang kita lakukan ini itu bagian sunatullah, ya cara Allah untuk memberikan gambaran kepada kita bahwasanya itu, ya. Perbedaan itu suatu yang Allah berikan. Lihat nanti Kak Widya buka surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Ya, wahai orang beriman, kami ciptakan engkau dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini konsep keberagaman. Ya, konsep keberagaman harus paham kita. Allah ciptakan kita beragam, nggak mungkin sama. Ya, baik itu suku, ras. Ya. Jadi makanya apa yang kita lakukan, ya hargai. Kita punya norma, kita punya adat istiadat, berangkat dari adat kebiasaan, kita terapkan dalam pola perbedaan. Ya, baik itu golongan sara, agama, kelompok dan komunitas. Itu dia. Jadi pola pikir pertama ya, Bang Kevin ya. Ya, pesan saya ya, jangan batasi dirimu bergaul hanya kelompokmu saja. Semakin banyak engkau bergaul, semakin banyak engkau lihat, semakin banyak engkau dengar, semakin tinggi, semakin berkualitas pola pikirmu. Ya, jadi mungkin nanti kalau ada kawan-kawan mungkin dari mana yang itu pemegang ya eksklusif, jangan. Ya, terbuka. Ya, selama kita manusia, ya, yang positif kita ambil, yang tak baik kita tinggalkan. Ya, tetap welcome terhadap semua keadaan, insya Allah. Mudah-mudahan, ya, yang namanya persatuan, ya, umat dan bangsa itu bukan keniscayaan. Buka dirimu untuk menerima perbedaan. Jangan berkutat dengan apa yang engkau yakini saja, tetapi yakinlah di saat engkau welcome terhadap perubahan, terhadap masukan, semakin banyak yang kau lihat, semakin banyak yang kau dengar, semakin banyak, semakin kaya khasanah pemikiran. Ya kok maju ya, tapi kok misalnya kita menutup diri, itulah nanti banyak para pemuda itu yang terjebak pada sektarian, pada kelompok fanatik, itu berbahaya. Itu kira-kira ya. Yang tampak sekali itu pada saat kita berkomunikasi, ya, berkomunikasi dan bersikap. Nah, jadi kalau kita udah komunikasinya bagus dan tingkat sikap dan tingkah laku kita bagus, toleransi kita dapat. Nah, semoga perbincangan kita ini bermanfaat buat kita dan orang yang mendengarnya. Gitu ya. Kuncinya menurut saya itu kalau ada rasa saling menghargai satu dengan agama yang lain, pasti kerukunan itu akan terjadi. Tapi selain itu komunikasi perlu juga ya? Komunikasi, ya, dengan berkomunikasi yang baik. Semakin sering komunikasi, Ya. semakin baik.
Baik, pesan saya sebagai orang muda hendaknya mampu mengontrol emosi, ya, mengontrol emosi dan melihat yang nilai-nilai positif dari diri orang lain. Kalau itu terjadi, pasti tidak akan terjadi bentrok satu dengan lain. Harus kita mengakui keunikan masing-masing, kelebihan seseorang, juga kekurangan seseorang. Kalau itu saling dapat memahami dan saling mengontrol emosi, anak muda pasti bisa mengatasi. Faktor-faktor yang paling berdampak ya salah satunya ya pastinya dari penerapan, dikatakan pengamalan dari ajaran iman Kristen. Jadi faktornya salah satunya bagaimana firman Tuhan mengajarkan ya kita harus jadi pelaku firman. Jadi bukan cuma jadi pendengar. Jadi kita harus melakukan apa yang diajarkan. Gitu. Kita boleh menghafal itu baik, tapi lebih baik kalau kita bisa melakukannya. Jadi itu sangat menjadi faktor yang sangat berdampak. Jadi menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi bagaimana firman Tuhan katakan bahwa ya kita harus banyak nasihat-nasihat dalam firman Tuhan untuk kita bisa menjaga kehidupan kita agar tetap jadi teladan, jadi contoh untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi banyak faktor-faktornya. Jadi salah satunya itu, yang kedua ya sudah pastinya dalam firman Tuhan dikatakan di sana kita harus jadi garam atau jadi terang. Jadi artinya jadi garam jadi terang ini ya kita harus bisa seperti filosofi garam. Garam dia gunanya untuk mengawetkan. Garam untuk menjadi, kalau tanpa garam kan Memberikan rasa penasaran. Jadi faktornya itu salah satu. Jadi kita memberi rasa ya menjadi penyedap rasa. Ya. Jadi supaya apa suasana jadi enak. Jadi jangan sampai ya keberadaan kita justru malahan buat orang jadi misalnya ya salah satunya mungkin mereka jadi orang nggak suka dengan keberadaan kita. Ya mungkin karena salah satunya kita nggak jadi garam ya kita justru malah jadi empedu atau memberi rasa yang pahit di dalam sebuah komunitas atau dalam lingkungan kita. Jadi sekali lagi ya faktor yang paling berpengaruh seperti itu ya. Jadi lakukan setiap nasihat firman Tuhan ya, supaya apa? Ya, kita bisa membawa diri kita, sikap kita jadi berdampak ya. Jadi itu salah satu faktor yang bisa membuat kita bisa ya hidup berdampingan ya. Sekali lagi anak muda kalian harapan jadi kalian punya masa depan yang baik, jadi hiduplah ya di dalam ya pengendalian diri gitu. Harus punya pengendalian diri supaya apa bisa berdampingan. Jadi jauhi nafsu orang muda ya. Anak muda bukan jadi garam tapi anak muda adalah garam itu sendiri. Jadi contoh, jadi teladan ya. Jadi pelihara kerukunan karena sekali lagi ya masa depan itu kita bisa ditentukan ya, dimulai dari sekarang. Jadi kalau kita bisa menabur atau melakukan sesuatu yang baik, yakin dan percaya, ya kita akan menuai kebaikan demi kebaikan. Itulah tadi pandangan dan pesan dari para tokoh agama mengenai pentingnya membangun kerukunan antar agama. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.